Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan bahas salah satu project. Ini project lebih ke cross chain swap gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh punya duit di Arbitrum gitu ya, tapi teman-teman punya kebutuhan di Base untuk beli meme coin gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai dApps ini untuk bridge aset di teman-teman Arbitrum. Teman-teman contoh punyanya USDC, kemudian teman-teman di Base pengen terimanya dalam bentuk ETH. Ini teman-teman bisa langsung pakai si The Bridge gitu ya. Nah, kita bahas dulu secara project gitu ya. Secara project sini funding rounds-nya ada sekitar 5,5 juta dolar. Kemudian dari investornya ada Animoca Brands, kemudian EOSG, Paravai Capital, Delau, Double Peak, Bitscale Capital, dan masih banyak lagi. Cuma ini yang ditunjukin lah yang utama. Kalau bisa dilihat secara visi yang tier 1 ya Animoca Brands. Sisanya mungkin ini kelihatannya sih tier 2 ya karena balik lagi kita jarang lihat gitu ya. Balik lagi total raise-nya 5,5 juta dolar. Ini sih fundingnya lumayan banget ya gitu. Oke, kita langsung aja ke projects-nya. Untuk teman-teman mau buka tempat swapnya, ini kita langsung tekan aja bagian bridge gitu ya. Nah, kemudian ini The Bridge Finance namanya. Nanti linknya teman-teman bisa temuin di description video ini ya, kurang lebih gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, UI-nya bentuknya ini mirip banget kayak teman-teman biasanya kalau swap token pada intinya gitu. Nah, kayak tadi gue bilang cross chain swap gitu ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita memindahkan dari satu chain aset kita dari satu chain ke chain lain gitu ya. Jadi contoh nih teman-teman mau pindahin kayak tadi gue ceritain tuh teman-teman di Arbitrum gitu ya, teman-teman punya ETH gitu ya contoh ya. Nah, teman-teman bisa pilih ETH gitu ya. Kemudian teman-teman mau pindahin kemana? Ke Base gitu ya. Nah, teman-teman mau ke Base ini dapatnya mau dalam bentuk apa? Teman-teman bisa pilih dalam bentuk ETH ataupun USD Coin ataupun Wrap Ether dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi contoh walaupun teman-teman mau terimanya dalam bentuk USDC itu bisa banget gitu ya. Jadi contoh nanti teman-teman tinggal max gitu ya. Tergantung dengan jumlah yang teman-teman mau gitu. Kemudian nanti dia auto calculation. Kalau di sini in case di sini kita dapatnya sekitar 44,6 dolar gitu ya. Nah, nanti di sini gua akan kasih tips juga kira-kira apa sih yang murah dan gimana gitu ya. Nah, tapi sekarang kita nggak akan interact pakai ETH, kita akan interactnya pakai BNB dan juga Polygon gitu ya. Kenapa BNB dan Polygon gitu ya? Karena balik lagi mereka secara fee, kemarin gue sudah lihat dari crypto influencer lain di Twitter, di mana mereka sudah melakukan research terhadap The Bridge ini. Jadi fee yang menurut mereka paling murah adalah di mana ketika kalian nge-bridge-nya dari BNB ke Matic dan juga nanti Matic ke BNB, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi gue akan simulasikan dengan BNB dan Matic, nanti Matic ke BNB gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan di ujung sini ada yang namanya sistem point gitu. Point itu apa? Pada intinya point ini nanti mungkin akan di-convert gitu ya ke yang namanya The Bridge Token gitu ya. Jadi kalau teman-teman cek secara leaderboard di sini gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini gua ranknya mungkin sekitar 29 ribuan, kemudian di sini total poin yang sudah gua dapat sekitar 3.654 dan total fee yang gua sudah keluarkan itu sebanyak 35,94 dolar. Dan di sini volume trade-nya ada sekitar 295 USD gitu. Di sini berapa kali banyak gua transaksi? 17 kali. Dan di sini ada referral point-nya sebanyak 60 gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke apps-nya gitu ya. Di sini gue akan coba cross chain swap sebanyak 0,025 atau sekitar mungkin 15 dolar gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan 15 dolar worth of BNB itu sama dengan 19,9 atau 20 Matic gitu ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini kita dapat poin sebanyak 297,35 poin gitu ya. Di sini ETA kira-kira sampainya kapan? Di sini menurut dia 3 detik gitu ya. Kemudian di sini kalau teman-teman jabarkan di bawah, ini banyak lagi penjelasannya. Di sini ada market maker gas cost gitu ya, di mana di sini kenanya sekitar 0,0002 BNB gitu ya. Nah, yang mahal di sini adalah DLN fee-nya gitu ya, di mana di sini kita kena 0,005 ditambah dengan 0,005 USDC juga. Yang dimana ditotalkan tadi sekitar hampir 3 dolar gitu ya. Ini 2,97 dan ini total spend kita di mana di sini ada ditambahin untuk gas fee segala macam lah untuk ngecover takersnya. Intinya seperti itu ya. Ini ditambahin gas fee sedikit yang dimana total-total yang harus kita keluarin adalah sekitar mungkin 15 dolar dari segini ya. Nah, jadi intinya nanti ketika kita nge-swap 15 ditambah 2,9 ditambah 0,1394 bersamaan dengan si gas fee-nya. Nanti total harusnya 18 sampai dengan 19 dolar yang harus kita keluarin gitu ya.
Tapi enaknya di sini adalah di LNV-nya ini akan jadi poin gitu ya. Kalau ditanya ini permainannya apakah emang harus bakar-bakar gas fee terus? Jawabannya adalah iya gitu ya. Jadi kita punya anggapan bahwa kayak The Bridge ini lagi melakukan ICO guys gitu ya. Jadi contoh dia jualan token gitu ya. Maka kalau gua tanya ini tokennya lu mau beli berapa banyak gitu ya. Maka dari jawaban tersebut ya udah kalian ikhlasnya adalah bakar fee segitu gitu ya. Jadi contoh kalian ikhlasnya sebanyak $100 deh mau bakar di The Bridge gitu ya. Maka otomatis dari fee yang kalian spend ya otomatis usahain di angka $100. Abis itu udah kalian stop gitu. Jadi kalian anggapnya sudah beli token The Bridge sebanyak $100. Kalian bisa beranggapan seperti itu. Tapi ketika kalian udah spend ini dikasihnya dalam bentuk poin dulu anggapannya gitu ya. Nah, kalau ini sudah beres, penjelasannya kalian sudah setuju, ini dia ada refresh gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penyamaan harga lah gitu ya. Karena balik lagi Matic ada naik, BNB ada turun, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah kita tinggal confirm trade. Nah, di sini tinggal kita switch network aja. Nah, kemudian di sini routingnya adalah BNB kalian di swap dulu ke USDC gitu ya. Biasanya nanti USDC kalian itu bahasanya di bridge gitu ya ke Matic, kemudian nanti setelah di situ biasanya dibeliin lagi dari USDC, dibeliin lagi ke Matic gitu ya. Bisa kayak gitu, bisa enggak, cuma balik lagi biasanya sih cross chain swap seperti itu ya. Nah, cuma di sini teman-teman perlu perhatikan adalah di sini kalian bisa menghemat gas fee lebih banyak gitu ya. Ini kalau kalian lihat tanda ada pulpen biru begini, kalian klik gitu ya. Lalu kalian pilih yang market gitu loh. Kenapa kalian pilih gitu ya? Karena balik lagi karena tujuan dia kan mempercepat gitu ya. Karena secara transaksi mungkin dia nggak bisa delay gitu ya. Tapi karena kita melihat ini BNB, transaksinya bisa banyak, lancar, gas fee-nya murah gitu ya. Dan bisa tidak rame gitu ya. Nah, pada intinya kalau kalian pakai site, ini istilahnya kalian bakal rugi lumayan banyak gitu ya. Jadi gue saranin selalu pakai market karena ini pure hanya berdasarkan gas fee doang. Tadi hampir $20, sekarang $19. Lumayan lah, hemat $0,8. Kalau sudah oke, kita klik confirm. Nah, ini kalau sudah di-confirm, kita tinggal tunggu aja untuk transaction broadcasted gitu ya. Biasanya tidak exactly ETA 3 detik gitu ya. Nah, cuma pada intinya cepet kok. Biasanya under 1-2 menit gitu ya. Udah sampai. Ini udah sampai ya. Di sini gue udah punya 35 Matic gitu ya. Nah, nanti untuk poinnya kapan masuk? Kalau berdasarkan sistem kemarin gue baca, kalau nggak salah 2 sampai dengan 5 jam gitu ya. Cuma biasanya sebentar banget pun juga udah masuk gitu. Contoh kalian lagi lanjut nge-swap gitu ya. Biasanya dia akan masuk lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Nah, ini kita sambil nunggu poin masuk, kita lanjut dulu ke poin selanjutnya. Nah, jadi tugasnya di sini adalah beneran kita hanya nge-swap doang guys gitu ya. Jadi contoh kalau sudah dari BNB sini gitu ya, kita balik lagi ke Matic ke BNB gitu ya. Nah, cuma perlu di note ketika Matic ke BNB ini poinnya akan sangat kecil gitu. Kalau ditanya kenapa? Karena balik lagi secara fee yang di-spend oleh untuk pakai Matic ini juga sangat kecil. BTW, ini poinnya sudah masuk ya. Tuh 3.952 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi gue swap itu sekitar mungkin 19 Matic ya. Di sini gue akan pakai 19,5 Matic gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa cek dapatnya berapa BNB gitu ya. Kita sabar dulu, ini dapatnya sekitar 0,023. Artinya value-nya ya hampir-hampir sama $14. Dimana di sini berkurang sekitar 1%-an gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek untuk poin yang didapat hanya 37,23. Kalau teman-teman breakdown karena balik lagi secara di LNV-nya di sini kita cuma ngeluarin 0,5 Matic gitu ya. Dan ditambah sekitar 0,0059 USDC dengan total ya hanya mungkin 0,3752 gitu ya. Jadi makanya kenapa poinnya kecil. Jadi pada intinya semakin banyak fee yang kalian spend di sini, maka akan semakin gede juga poinnya untuk kalian. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman cek tadi kan ada wallet penerima ya, recipient address gitu ya. Ini ganti kalau misalkan teman-teman mau kirim ke wallet lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak ada maksud untuk kirim ke wallet lain ya jangan gitu ya. Nah, kalau sudah oke kita langsung confirm trade aja. Nanti dia akan request untuk ganti network gitu ya, kita approve. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya lagi dan di sini ada transaction gas fee. Kalau Matic ini nggak apa-apa kalian pakai 0,05 karena bedanya dikit banget dan kayak pakai yang agresif aja jadi murah gitu. Kalau sudah kita tinggal langsung confirm. Nah, ini balik lagi biasanya transaksinya cepat, mungkin under 1 menit sudah masuk gitu ya. Termasuk juga dengan poinnya mungkin kalian kasih buffer 2-3 menit atau kalian tungguin aja, kalian ngelakuin hal yang lain itu biasanya juga cepat kok masuknya gitu ya.
Nah, ini order created, ini BNB gua somehow belum masuk, tapi di sini ada status pending ya. Nah, ini itu udah masuk ya. Di sini gua dapat 0,034. Nah, kurang lebih permainannya seperti itu. Kalian bisa swap-swap terus. Balik lagi kayak tadi gua bilang, tergantung dari berapa banyak yang kalian mau spend di sini gitu ya. Kalau misalkan kalian ikhlasnya spend $50, anggaplah untuk beli ICO token The Bridge, ya silakan gitu. Spend $50. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngerjain The Bridge, jangan lupa untuk pakai link di description ya gitu. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. The Bridge ini merupakan salah satu project yang menurut gue lumayan oke ya. Karena balik lagi sekarang cross chain swap, kemudian bridge itu baru berjamuran. Contoh-contoh projectnya pun kalau dihitung jari itu masih dikit banget. Jadi contohnya kayak Layer Zero, Hyperland, Jumper gitu ya. Wormhole udah ada tokennya. Tapi ini beberapa mereka sudah mau mulai rilis token gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini merupakan chance yang cukup oke lah untuk kalian mulai accumulate poin. Karena ini lumayan banget sih poinnya gitu ya. Karena barangkali kalian spend $100 dan secara token kalian bisa jual di peak gitu ya. Mungkin dia 10x dari 100 bisa jadi 1000, mungkin dari 50 bisa jadi 200. Itu sih udah oke banget dalam kalian melipatkan duit gitu. Jadi kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Semoga paham, semoga jelas. Kalau kalian ada yang kurang paham, kurang jelas, kalian boleh langsung komen aja di video ini. Oke? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye!